Bayangkan teman-teman, ini ada dua orang duduk di ruangan yang sama ya, di meja yang sama. Masing-masing dari mereka itu memegang buku setebal 400 halaman ya. Dan ini adalah buku yang sama persis ya. Judulnya sama, cetakannya sama. Nah, orang pertama teman-teman itu dia menyelesaikan pembacaan bukunya dalam waktu yang cukup lama ya. Sekitar 6 jam dibaca dengan teliti ya, setiap kalimat, setiap paragraf dia baca pelan-pelan. Nah, seminggu kemudian ketika kita tanya, misalkan dengan pertanyaan apa isi dari bab 3 ya. Bab 3 ini tentang apa gitu. Dia ternyata cukup lama untuk menjawabnya, diam lama dan dia bilang begini, "Tunggu tunggu tunggu. Aku ingat ada sesuatu mengenai hal ini di bab 3 dan ya bla bla bla." Itu katanya ya seperti itu. Jadi lumayan banyak berpikir terlebih dahulu sebelum dia bisa memberikan jawaban yang mendekati gitu ya. Nah, lalu orang kedua, teman-teman, dia menyelesaikan bukunya ini ternyata dalam waktu yang lebih cepat ya, bahkan termasuk cukup singkat. Dia bisa menyelesaikan hanya dalam waktu 2 jam, teman-teman. Jadi hampir setengah atau ya lebih, setengah lebih gitu ya. Lebih cepat dari waktu orang pertama. Nah, akan tetapi teman-teman, setahun kemudian ketika kita tanya hal yang sama, seperti kita bertanya kepada orang pertama, orang kedua ini bukan cuma bisa ingat apa isi bab 3 ya, bahkan dengan detail, dia juga mampu menghubungkan dengan 3 buku lain yang pernah dia baca. Dan hebatnya, dia itu mampu menjelaskan kenapa argumen di bab 3 tadi pada buku yang kita berikan itu sebenarnya adalah salah. Nah, teman-teman, orang kedua ini bukan fiksi ya, bukan hayalan. Ini adalah real orang ada di dunia. Namanya adalah Charlie Munger. Dan dia tidak cuma melakukan ini untuk satu bab saja, teman-teman. Dia bahkan bisa melakukan untuk 500 halaman setiap hari selama puluhan tahun. Nah, teman-teman, ini lalu ada temannya ya, teman sejawatnya, yaitu Warren Buffett. Saya yakin banyak dari teman-teman yang sekarang lagi melihat video saya kali ini kenal siapa Warren Buffett gitu ya. Miliarder, pemilik saham di beberapa perusahaan internasional ya. Dan dia kan sebenarnya partner dari Charlie Munger ini, dan dua-duanya ini termasuk orang yang sangat pintar. Nah, Warren Buffett di ruangan yang sama dengan Charlie Munger ini pernah ditanya oleh mahasiswa. Mahasiswa ini bertanya, gimana caranya mereka menjadi sepintar seperti sekarang? Sudah tua, tetapi memori mereka itu masih sangat kuat gitu ya. Nah, Warren Buffett ini tidak menjawab dengan panjang lebar. Dia hanya cuma menunjuk ke dokumen yang di mejanya kayak gini nih gitu. Ini seolah-olah mengisyaratkan dengan menunjuk tumpukan buku tadi, seolah-olah saya membaca setiap hari tumpukan dokumen ini gitu, sehingga bisa menjadi sangat pintar. Nah, ketika kita melihat Munger gitu ya, ketika Warren Buffett menunjukkan ke dokumen di mejanya, ya Munger cuma mengangguk-angguk saja tanpa tanda bahwa dia itu setuju. Nah, saya yakin reaksi pertama teman-teman ini akan sama reaksinya dengan kebanyakan orang yang kebetulan mungkin ada di ruang tersebut pada waktu itu ya, dengan mahasiswa-mahasiswa yang bertanya ke Warren Buffett. Ya, kebanyakan pasti bilang nggak mungkin atau mungkin ini lebay gitu ya. Karena menurut kebanyakan orang nggak ada
nggak ada manusia yang bisa menyerap informasi secepat itu tanpa jadi robot gitu. Nah, teman-teman, tapi coba pertanyaannya ini teman-teman ganti ya. Bukan apa ini mungkin, tapi coba teman-teman ganti kalau ini beneran terjadi, apa yang membuat otak satu orang dengan yang lainnya, di mana otak satu orang ini mampu memproses informasi 10 kali lipat lebih cepat dan lebih efisien dari otak orang lain. Nah, padahal kan kita semua tahu, walaupun mungkin gigi orang berbeda-beda, tapi secara biologis kedua otak-otak ini kan dibangun dengan bahan yang sama persis. Feet pounding on the ground, hearts a drumbeat, feel the sound. Nah, teman-teman, tapi tunggu dulu ya. Kalau alasannya ini cuma karena Munger memang jenius dari lahir, maka cerita kita dalam video kali ini selesai di sini gitu ya. Teman-teman, nggak ada yang bisa dipelajari. Teman-teman tutup video ini dan ya lanjutkan hidup, dan tentunya hidup teman-teman nggak ada perubahan. Nah, masalahnya teman-teman, ini tuh bukan jawabannya ya. Jadi Munger itu emang jenius bukan karena kecerdasannya yang sudah dia bawa dari lahir While gitu some ya. traits are innate, Dan ini yang skills are built sebenarnya over time. menjadi keanehan yang ingin saya ceritakan ke teman-teman semua. Nah, Munger sendiri, teman-teman, waktu ditanya soal kebiasaan bacanya, dia itu nggak pernah bilang bahwa dia itu baca lebih teliti atau lebih fokus dari orang lain gitu. Dia bilang sesuatu yang lebih aneh, bahwa sebagian besar dari yang dia baca itu ternyata sudah familiar. Nah, familiar bukan karena dia sudah baca buku itu ya. Jadi sebelumnya benar-benar belum baca. Tapi karena isinya, katanya, ini mengingatkan Charlie Munger ke hal-hal yang lain yang sudah dia tahu. Nah, disinilah teman-teman keanehannya itu dimulai. Kalau otak manusia ini cuma sebagai alat penyimpanan gitu ya, seperti hard disk komputer, yang kalau semakin lama datanya semakin banyak, itu kan akan semakin berat ya, semakin lama karena datanya semakin besar. Dan hampir di semua teknologi seperti itu, database semakin banyak tuh semakin berat, semakin susah untuk dicari. Harus ada teknik-teknik tertentu supaya pencariannya bisa tetap ya, minimal. Bahkan kalau tetap aja itu sudah sangat bagus. Apalagi semakin banyak, semakin cepat, kayaknya sih agak mustahil gitu ya. Walaupun itu di dunia teknologi. Jadi kan harusnya orang yang sudah baca ribuan buku, kalau kita analogikan sama seperti hard disk, maka kan justru semakin susah membaca dan menyimpan informasi baru kan. Diakibatkan karena kepenuhan. Nah, tapi teman-teman, ini yang terjadi itu sebaliknya. Semakin banyak Munger itu membaca, maka semakin cepat dia membaca, bukan makin lambat. Artinya semakin banyak membaca, semakin cepat membaca, dan dia semakin cepat memahami, bukannya semakin lambat. Nah, ini seperti lemari yang semakin penuh, tapi justru makin cepat kita menemukan barang yang kita cari di dalamnya. Dan ini kan nggak masuk akal ya, kecuali ada sesuatu yang berubah, bukan soal seberapa banyak isi lemarinya, tapi soal bagaimana barang-barang tersebut disusun di dalam lemari. Atau di dalam data kan
bagaimana caranya data tersebut disimpan, dan bagaimana cara datanya tersebut di-indexing. Data is growing. Finding one record becomes expensive, but an index creates a path, making search instant and efficient. Nah, teman-teman, sekarang coba teman-teman bayangkan ya, teman-teman berjalan ke warung langganan teman-teman di dekat rumah teman-teman tentunya. Nah, teman-teman kan nggak pernah menyusun sendiri barang-barang di situ ya. Jadi tidak pernah menyusun barang-barang yang ada di rak-raknya tersebut. Nah, akan tetapi tangan teman-teman ternyata tahu persis di mana minyak goreng gitu ya, misalkan di rak bawah kanan, tidak tahu kecap disimpan di mana, tetapi teman-teman tahu ternyata kecap di rak kiri atas dekat kasir. Bahkan teman-teman udah tahu mau ngambil rokok itu di mana gitu kan. Kan biasa gini, beli rokok, rokoknya udah diambil sama kita gitu ya, tinggal kasihin uang tanpa minta ke dia untuk mengambilkan rokoknya. Jadi teman-teman nggak perlu mikir, kaki dan tangan teman-teman ini sudah otomatis bergerak ke tempat barang-barang yang teman-teman tanyakan. Nah, sekarang bandingkan ketika teman-teman ini mendatangi minimarket baru ya, walaupun raknya disusun dengan sangat teratur, yang baru buka minggu tersebut ya, dikarenakan ada promo, maka teman-teman mendatanginya gitu ya. Barangnya mungkin sama, bahkan mungkin jumlahnya bisa lebih sedikit atau lebih banyak dari warung yang sering kita datangi. Tetapi ternyata teman-teman itu ketika mau mencari jalan, ini mencari barang, teman-teman tuh jalan mondar-mandir hampir 5 menit cuma untuk mencari kecap. Nah, bedanya kan bukan dalam jumlah barangnya. Bedanya adalah di warung langganan teman-teman beli, teman-teman ini sudah punya peta di kepala kita ya. Jadi setiap rak terhubung ke rak lain lewat kebiasaan yang sudah terbentuk lama oleh teman-teman. Nah, sedangkan di minimarket baru, setiap rak itu berdiri sendiri, nggak terhubung ke apapun di dalam kepala teman-teman. Nah, coba teman-teman, kalau teman-teman harus jelasin kondisi ini ke temanmu ya, kenapa kita bisa melakukan seperti ini, atau kenapa Mangger bisa baca lebih cepat, padahal informasinya sama banyak. Kira-kira teman-teman mau menjelaskannya mulai dari mana? Nah, mungkin ini bukan soal seberapa cepat matanya bergerak di atas kertas ya, mata Mangger ini membaca, tapi ini soal seberapa banyak rak-rak di kepalanya Mangger yang sudah saling terhubung. Jadi sudah ada cantolan rak satu dengan yang lainnya, atau node satu dengan node yang lainnya. Atau bahkan bisa disebut bahasa benarnya misalkan satu neuron dengan neuron lainnya. Nah, sehingga begitu dia lihat satu fakta baru, fakta itu langsung menemukan rumahnya sendiri. Bahkan fakta itu langsung men-trigger jutaan neuron untuk tersambung dan memberikan informasi secara instan. Jadi tanpa Mangger harus bangun raknya yang baru untuk informasi tadi dari nol. Nah, tapi ada yang lebih aneh lagi, teman-teman. Ini ternyata bukan soal warung yang sudah Mangger familiar. Ini ternyata soal satu rak di warung itu, entah gimana caranya, ini terhubung ke rak-rak di toko lain. Jadi rak yang ada di warung satu terhubung dengan rak yang ada di toko lain, di jalan lain, bahkan mungkin di kota lain secara sekaligus. Dan inilah teman-teman bagian yang jarang disadari dan dipahami oleh orang-orang. Apa yang kita bayangkan barusan gitu ya, yang saya jelaskan ke teman-teman barusan dengan analogi rak
di toko-toko, di warung-warung yang terhubung lintas toko, lintas kota, bahkan mungkin lintas negara. Ini tuh bukan sekadar analogi kosong ya teman-teman. Ilmuwan kognitif ini sudah punya nama untuk kondisi ini. Nah, kenapa kita perlu tahu ini teman-teman ya? Nah, karena tanpa nama dan mekanismenya, peta di kepala ya tadi itu cuma kedengaran kayak kayak bakat bawaan yang nggak bisa dipelajari. Jadi ya kita benar-benar butuh namanya tuh apa gitu ya. Padahal ya ini benar-benar ada strukturnya. Nah, kebanyakan dari kita ini menyimpan pengetahuan kayak laci-laci yang terpisah gitu ya. Misalkan fisika di laci A, sejarah di laci B, ekonomi di laci C. Nah, setiap kali ketemu informasi baru, otak itu harus bangun laci baru dari nol. Makanya kan kita capek gitu ya ketika mempelajari hal yang baru. Dan akibatnya kita gampang lupa karena energi yang kita buat cukup banyak, lalu si laci-laci tersebut tidak terhubung satu sama lain. Nah, ini tapi ada cara kedua proses penyimpan pengetahuan bukan laci ya, tetapi ini disebut sebagai kisi-kisi kristal. Nah, setiap konsep yang punya banyak sambungan ke konsep lain, maka ini akan menyalakan satu titik, puluhan titik lain. Ketika nyalain satu titik, puluhan titik lainnya ini akan ikut menyala secara otomatis. Nah, ini ya sama seperti realnya bagaimana neuron ada di otak kita. Dan Charlie Munger ini menyebutnya sebagai mental model aktis. Jadi kisi-kisi model mental gitu ya kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, apa artinya ini dalam kehidupan nyata? Waktu Munger membaca artikel biologi evolusi, ini sebenarnya otaknya itu nggak cuma menyerap kata per kata ya, tetapi otaknya itu langsung menyambungin informasi evolusi biologi ini mirip masalah numpang gratis di ilmu ekonomi. Ini mirip dengan tragedy of the commons ya di teori permainan atau di game teori. Nah, ini merupakan konfirmasi prinsip yang udah dia kenal dari 3 bidang yang lain. Jadi dia pernah baca di ilmu ekonomi, pernah baca di game teori, sehingga membaca artikel biologi evolusi, katanya ini adalah teori yang dulu pernah dia baca, tetapi di jenis tipe atau genre ilmu pengetahuan yang berbeda. Jadi satu konsep baru, 5 koneksi otomatis terhubung sekaligus gitu. Akibatnya ya informasi yang baru itu dipegang dengan koneksi tadi. Kenapa? Karena kan sudah terkoneksi. Akibatnya ya ilmu pengetahuannya lama lupanya dan cepat untuk di recall. Nah, namun ternyata teman-teman ini bukan cuma klaim dari satu orang jenius ya. Artinya bukan yang diklaim oleh Charlie Munger. Dan ini bukan sok ya atau bukan saya sombong. Saya pun pernah mengalami seperti ini teman-teman. Dan ya sampai sekarang saya bisa melakukan seperti ini. Nah, awal-awalnya saya tuh dulu suka bingung apakah saya ini tipe
Tapi kemampuan untuk pencantolan itu agak sulit ketika saya harus mengingat cerita-cerita novel. Dan ini menjadi fokus pembicaraan kita juga. Kenapa di cerita-cerita di ilmu pengetahuan justru kita mampu mencantolkan informasi satu dengan informasi lain. Inilah ulul albab. Bukan kenangan masa lalu, tapi agenda masa depan kita. Informasi lain. Nah, ini ada bukti ya teman-teman yang bisa kita ceritakan, yaitu ada eksperimen ilmiah yang secara tidak sengaja ini membuktikan mekanisme yang sama di bidang yang sama sekali beda, yaitu catur. Dan ya teman-teman bisa menebak, ya saya termasuk pencatur yang lumayan kuat gitu ya. Saya mencatat hanya beberapa orang yang bisa mengalahkan saya gitu. Itu saya yakin orang yang ketika saya bermain catur, saya selalu mentok karena dia memiliki error rating yang cukup tinggi gitu ya. Nah, kembali ke cerita catur ini teman-teman. Di tahun 1973, ini ada dua peneliti bernama Case dan Simon. Ini menunjukkan posisi papan catur ke pencatur ahli dan pemula. Ya, cuma beberapa detik tampilkan lalu dirusakkan lagi atau dihilangkan gitu ya. Dan kita sudah punya fotonya atau catatan dari posisi bidak-bidaknya. Nah, terus mereka berdua ilmuwan ini meminta pencatur ahli dan pemula menyusun ulang posisi itu dari ingatan. Nah, fakta pertama, pencatur ahli ini hampir sempurna. Nah, kalau pemula cuma ingat beberapa bidak doang. Dan ini wajar. Kenapa? Karena pemikir itu yang pencatur ahli dia itu memang kita anggapan bahwa si pencatur ini lebih pintar gitu ya. Kenapa? Karena elo ratingnya tinggi. Berarti ingetannya itu tajam gitu ya. Dan saya juga awalnya berpikir seperti itu. Nah, kalau si pemukar pemula mungkin belum cukup latihan sehingga otaknya tuh belum terlatih. Awalnya ya saya seperti itu. Nah, tapi disinilah bagian yang ternyata mengubah segalanya. Nah, penelitian ini diulangi eksperimen yang sama, tapi kali ini buah caturnya disusun acak. Kalau tadi kan buah caturnya itu ya ada pola, artinya dari permainan mana gitu ya, dari permainan A, permainan B, atau cerita bagaimana pencatur dunia bermain. Nah, sekarang posisi caturnya benar-benar disusun acak. Jadi bukan dari permainan sungguhan. Dan keunggulan si ahli ini nyaris hilang total. Sama lemahnya dengan pemula. Artinya ketika disodorkan, pemula kacau gitu ya, nggak bisa melihat ini posisinya tuh di mana. Yang ahli pencatur juga sama kacaunya. Nah, artinya keunggulan pencatur ahli ini bukan soal ingatan yang secara umum lebih tajam ya. Kecuali memang orang-orang yang memiliki photographic memory ya. Ini bukan. Jadi mereka itu unggul karena mengenali pola yang bermakna. Jadi mereka nggak lihat 30 buah catur satu-satu. Yang ahli ini melihat 3 atau 4 situasi yang sudah familiar. Misalkan dia familiar dengan pembukaan Sisilia gitu kan, atau Karokan. Pokoknya ya dia sudah ingat banyak pembukaan. Jadi ya mereka itu benar-benar memetakan berdasarkan pattern-pattern tertentu. Nah, begitu polanya nggak ada, artinya benar-benar acak, pas buah caturnya ini diacak, keunggulan itu ikut hilang. Nah, Mangger dengan mental model laktisnya ini adalah versi ekstrim dari mekanisme yang sama ya dengan pencatur tadi. Bedanya kalau pencatur ahli punya pola di satu bidang, ya, bidang catur doang. Nah, Mangger punya pola yang menyambungin di ratusan bidang sekaligus. Ya, bayangkan 500 halaman, iya benar kan? 500 halaman per hari dia bisa baca buku dan semua bisa ingat.
Dan sepertinya itu jadi jawaban juga. Kenapa kalau ceritanya novel, saya susah mengingat dengan detail, tetapi kalau cerita isinya itu adalah ilmu pengetahuan, maka saya bisa paham satu dengan yang lain. Karena saya yakin kalau ilmu pengetahuan itu ada polanya, ada hukum-hukumnya yang tersambung satu sama lain gitu. Nah, dan sekarang ini yang benar-benar jarang dibahas juga nih. Ternyata perbedaan ini bisa kelihatan langsung di dalam otak. Jadi bukan cuma disimpulkan dari perilaku. Nah, sebuah studi pemindaian otak ini di tahun terakhir ya 2000-an lah, 2013. Ini mengukur aktivitas otak orang ya waktu mereka baca topik yang sudah mereka kuasai dibandingkan topik yang asing buat mereka. Dan hasilnya itu bukan hanya sekadar lebih gampang dipahami. Nah, hasil penelitiannya ini ya, hasil pemindaian otaknya ini, cara otak bekerja ini berubah secara kualitatif. Jadi jaringan otak yang aktif beda, informasi baru terintegrasi lebih cepat, lebih dalam, dengan koneksi yang jauh lebih kaya, dan bedanya itu di daya ingat. Bukan sedikit, ini bahkan signifikan. Ini yang jelasin kenapa kamu bisa baca 40 buku dalam setahun dan cuma ingat 10% ya. Bukan karena kamu bodoh atau kurang niat, tapi karena kamu punya laci-laci yang tidak terhubung, bukan kisi-kisi. Jadi benar-benar lacinya itu terpisah satu sama lain. Nah, sekarang ini yang membingungkan buat kebanyakan orang ya, yaitu waktu mendengar 500 halaman sari, orang bayangin seorang duduk baca kata per kata dari satu halaman sampai akhir dengan kecepatan yang luar biasa gitu ya, mungkin seperti Superman membaca atau The Flash baca. Ternyata sih bukan begitu ya. Nah, Munger sendiri ini gambarin cara baca yang berbeda secara fundamental. Membaca Dia strategis bukan sering berarti nggak membaca baca setiap linear, halaman. artinya dia bacanya Ini tentang lompat-lompat tahu gitu ya. bagian mana yang Dari layak bagian dibaca yang dalam-dalam. paling relevan, dipindai struktur argumennya duluan, lalu dia cari tahu di mana inti buku ini sama atau beda dengan model yang udah dia punya di kepalanya. Dan dia baru berhenti ya mendalam di bagian yang benar-benar baru buat dia. Jadi dia itu kayak ada proses screening gitu ya, cari-cari ide utamanya bukunya ini apa. Nah, kalau dia ketemu dengan bagian-bagian yang dia belum tahu, nah maka dia baca menjadi lebih mendalam dan dia berusaha mengoneksikan pengetahuan yang baru dia dapat dengan pengetahuan yang dia lama. Jadi ada proses digesting. Ini tuh sama dengan apa ya? Kalau enggak menemukan, berarti dia berusaha minimal ini menyerupai apa gitu. Nah, inilah yang disebut teman-teman sebagai selective reading ya, membaca selektif. Dan paradoknya, kemampuan ini cuma dimiliki oleh orang yang sudah punya jaringan pengetahuan yang cukup kaya, artinya dia sudah punya lektis atau laci-laci yang terhubung yang sudah banyak ya. Sehingga dia tahu mana yang layak dibaca dalam-dalam dan mana yang bisa dilewatin. Ya bayangin 500 halaman per hari kalau dibaca semua ya habis waktu gitu ya. 8 jam aja nggak akan cukup. Harus lembur hanya untuk membaca buku. Nah, pemula nggak bisa lakukan ini ya. Bukan karena malas teman-teman. Ini karena memang di otak mereka belum ada peta di dalam kepalanya buat bikin keputusan hal tersebut.